Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Maya Ulpasari. Aku senang banget hari ini karena hari ini aku bisa upload video lagi ke YouTube setelah sekian lama aku nggak upload apapun. Sebenarnya bukan nggak upload apapun sih, aku tetap upload, cuman bener-bener re-upload gitu, kayak nguploadin video pernikahan aku, terus nguploadin video usaha aku, kayak gitu doang. Bukan yang aku bener-bener tag video dan ngebahas sesuatu gitu. Oke, sebelum mulai ke pembahasannya, aku mau cerita dulu sedikit ke teman-teman, boleh ya? Soalnya ada beberapa orang yang nge-DM di Instagram aku, ada juga yang komen di video aku, katanya, "Kak, kok udah lama banget sih nggak upload video di YouTube, emangnya udah vakum?" Enggak ya teman-teman, aku nggak vakum. Jadi kurang lebih 1 tahun ini aku nggak pernah up video lagi, karena waktu itu aku lagi bener-bener sibuk mempersiapkan untuk acara pernikahan aku. Udah gitu, setelah 3 minggu setelah menikah, alhamdulillah aku langsung dikasih kepercayaan sama Allah. Aku hamil dan di trimester pertama itu aku benar-benar mabuk. Jadi jangankan buat bikin konten gitu ya, buat ngurus diri sendiri aja tuh kayak ripuh. Sebenarnya pas masuk trimester 2 juga keadaannya udah enakan sih. Makan apapun juga udah enak. Cuman ya kayak males aja gitu buat ngonten. Dan sekarang nih baru memasuki trimester 3, kalian gagal fokus gak sih sama pipi aku? Yang makin tembung. By the way, sekarang usia kandungan aku nih udah 7 bulan dan berat badan aku tuh udah naik 15 kilo. Parah banget gak sih? Kayak balas dendam gitu loh. Pas di trimester pertama tuh kan susah masuk makanan gitu. Di trimester 2 dan 3 tuh kayak doyan banget makan, apa aja dimakan. Please jangan ditiru, jangan dicontoh. Karena aku juga sekarang sama dokter disuruh diet, disuruh ngurangin makan makanan yang berminyak, yang gak ada nutrisinya segala macam deh. Oke, kita bakal langsung aja masuk ke videonya. Hari ini aku bakal ngebahas soal scaling gigi. Aku bakal ngebahas kayak manfaatnya untuk apa aja, harganya berapa, dan lain-lain. Pokoknya tonton video ini sampai habis ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, halo, selamat datang. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Jadi, apa sih scaling gigi itu? Scaling gigi itu tuh tindakan non-operasi yang dilakukan untuk membersihkan atau menghilangkan plak atau karang gigi pada gigi kita. Nah, ini tuh metode yang sering banget dilakukan sama orang-orang untuk membersihkan karang gigi mereka. Karena kan kalau misalnya kita cuma pakai pasta gigi biasa, menurut aku kurang membantu dan gak efektif sih. Karena si karang gigi itu tuh susah banget dihilangin sama pasta gigi. Emang bener-bener harus ada tindakan untuk membersihkannya. Sebenarnya mungkin ada aja pasta gigi yang bisa mengurangi karang gigi, menghilangkan karang gigi, cuman mungkin prosesnya bakal lama banget. Makanya aku sih ngerekomendasiin buat teman-teman yang punya masalah karang gigi, teman-teman bisa melakukan scaling gigi. Karena ini tuh salah satu metode yang menurut aku aman banget dan minim resiko. Terus kenapa nih di gigi kita tuh bisa sampai ada karang gigi? Nah itu tuh karena plak ya teman-teman. Jadi plak itu yang lapisan tipis yang berwarna kuning atau putih gitu yang terdapat di gigi kita. Nah plak ini tuh terbentuk biasanya karena adanya bakteri yang bercampur dengan sisa makanan yang ada di mulut kita. Biasanya tuh makanan yang mengandung tepung sama gula. Jadi kalau misalnya si plaknya ini tuh dibiarin sampai mengeras nih, terus bercampur gitu sama air liur, nah itu yang dapat memicu terbentuknya karang gigi. Plak sama karang gigi itu kan punya banyak banget jutaan bakteri, pokoknya banyak banget bakterinya. Kalau misalnya nggak dibersihin secara rutin, itu tuh bisa menyebabkan kerusakan pada gigi, terus bisa sampai giginya hilang gitu loh, jadi bisa bikin ompong juga. Karena si gigi tuh bakal jadi rapuh. Serem banget kan? Terus si karang gigi ini kan memang susah banget diilangin kalau cuman sikat gigi biasa, pakai pasta gigi biasa gitu ya. Itu tuh pasti bakal susah banget hilang. Makanya ada sih scaling gigi ini gitu. Terus apa aja nih manfaat dari scaling gigi selain untuk menghilangkan karang gigi? Jadi manfaat dari scaling gigi itu sebenarnya banyak banget. Cuma nih aku udah rangkum
beberapa ya, aku udah rangkum beberapa. Salah satunya, manfaat yang pertama itu untuk mengurangi asam dan enzim berlebih yang diproduksi oleh bakteri di dalam mulut yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Terus yang kedua itu untuk mengurangi resiko pendarahan, pembengkakan jaringan akibat dari respon imun tubuh terhadap bakteri pada plak. Terus yang ketiga, bisa mencegah penyakit periodontitis. Periodontitis, nanti aku kasih tahu di sini periodontitis itu apa. Dan yang terakhir, yang keempat itu untuk memelihara kesehatan gigi dan tulang gigi. Plak ataupun karang gigi ini sebenarnya bisa dialamin oleh setiap orang sih, baik anak-anak maupun orang dewasa. Cuman memang kemunculannya tuh sering tidak kita sadari gitu. Karena si plak ataupun karang gigi ini tuh terbentuknya atau terjadinya tuh secara perlahan, terus tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi seringkali kita tuh nggak sadar kalau ternyata gigi kita tuh banyak banget plak dan karang giginya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, oh ternyata gigi kita tuh banyak banget plak dan karang giginya. Sebelum kondisi plak ataupun karang giginya itu memburuk, sebaiknya kita langsung datang ke dokter. Kalau bisa sih kita rutin kontrol untuk kesehatan gigi kita ya. Nah, untuk tindakan scaling gigi ini biasanya dilakukan 6 bulan sekali, maksimal tuh 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kayak gak perlulah sering-sering buat scaling gigi, karena memang dokternya juga menganjurkan hanya 6 bulan sekali aja. Terus ada beberapa orang yang rentan banget terbentuk karang gigi di giginya. Nah, itu tuh biasanya perokok aktif ataupun orang-orang yang suka banget makan makanan yang mengandung gula yang tinggi, terus mengandung tepung juga. Kayak permen, coklat, terus kue, terus minuman yang bersoda, kopi, teh, terus nggak rutin bersihin giginya. Nah, waktu itu aku punya karang gigi karena memang aku suka banget makanan dan minuman-minuman yang manis. Kayak kopi, teh, pokoknya minuman apapun yang mengandung gula, terus makanan-makanan yang mengandung tepung, yang pakai tepung-tepungan gitu. Terus sebenarnya boleh-boleh aja sih makanan kayak gitu, asal dibatasin, jangan terlalu sering, karena memang sebenarnya itu juga nggak sehat kan. Oke, jadi gimana nih step by step scaling giginya? Nah, sayangnya aku nggak nge-record, aku nggak ngerekam step by step-nya, karena aku nggak enak banget waktu itu mau bilang ke dokter, dok boleh di-record nggak enak buat ngomongnya, tapi tenang aja, nanti aku bakal sertakan videonya, terus aku juga inget banget step by step-nya kayak gimana. Jadi sebelum mulai prosedur pembersihan karang giginya, itu tuh konsul dulu sama dokternya. Dokter juga nanya-nanya dulu, sebelumnya tuh kita pernah ada masalah nggak pada gigi kita, pernah ada masalah nggak pada gusi kita, giginya bolong apa enggak, itu dicek dulu semuanya. Terus kita juga ditanyain lagi hamil apa enggak. Kalau lagi hamil ditanyain usia kandungannya berapa. Kalau misalnya usia kandungan 1-3 bulan, trimester pertama ya, itu nggak bisa, dokter nggak nyaranin untuk scaling gigi. Nah, pas waktu itu aku kesana pas usia kandungan 2 bulan, jadi dokternya nggak mau. Akhirnya pas usia kandungan aku 5 bulan, aku balik lagi, dan dokternya mau untuk melakukan tindakan scaling gigi. Jadi untuk ibu hamil nih, kalian bisa melakukan tindakan scaling gigi, tapi saat usia kandungan kalian memasuki trimester kedua, karena itu waktu yang paling aman. Kata dokternya gitu. Oke, aku bakal jelasin step by step pada saat aku scaling gigi. Pertama tuh aku dikasih air buat kumur-kumur gitu. Itu air kayak betadine gitu, tapi nggak tahu air apa. Nah, ini anatomi giginya. Anggap aja ini karang giginya. Kalau misalnya kita sikat gigi doang, itu tuh si karang giginya nggak bakal kena ya. Nggak bakal bersih kalau cuma sikat gigi. Nah, pas scaling gigi ini sama persis alatnya, pakai alat yang kayak gini. Aku nggak tahu namanya apa. Sambil dibersihin tuh sambil disemprotin air gitu loh. Terus langsung disedot juga kotorannya, jadi aman, nggak bakal ketelan. Udah, prosesnya segitu doang. Habis itu udah, dan ini tuh menurut aku prosesnya nyaman banget karena nggak sakit sama sekali. Nah, untuk scaling gigi ini tuh bisa di mana aja ya. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa kalian langsung datang ke tempat praktek dokter giginya, ke kliniknya, itu bisa. Kalau misalnya di puskesmas sama rumah sakit, atau aku bisa pakai BPJS, lumayan banget kalau kalian ada BPJS, mendingan dipakai, coba ke puskes atau ke rumah sakit. Tapi kalau kalian mau yang berbayar, yang umum aja gitu, kalian bisa langsung datang aja ke rumah sakit atau ke klinik tempat dokter giginya praktek. Terus pas kemarin tuh aku sempat ke puskes dulu kan sebelum ke klinik, cuman ternyata di puskesmas itu semenjak COVID itu tuh nggak ada tindakan untuk scaling gigi. Nah, jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, pakai umum aja, pakai yang berbayar, aku ke klinik tempat dokter giginya praktek. Nah, untuk harganya sih sebenarnya bervariasi ya, cuman kemarin itu aku habis 565.000.
Ini notanya masih ada. Aduh, nggak kelihatan ya, tapi nanti aku coba cantumin fotonya di sini, foto struk pembayarannya. Pokoknya di sini habis 565.000. Jadi yang 15.000 itu biaya administrasi, terus untuk pembersihan karang giginya itu harganya 500.000. Untuk sterilisasi dan desinfeksi itu harganya 50.000, totalnya 565.000. Nah, harga scaling gigi di setiap klinik tuh di setiap tempat tuh beda-beda ya, bervariasi. Kalau ini kan aku 565, mungkin di tempat lain ada yang harganya lebih murah ataupun lebih mahal lagi. Jadi untuk harga tuh variatif tergantung di mana kalian melakukan si scaling giginya. Scaling gigi tuh sakit nggak sih? Kalau menurut pengalaman aku pribadi tuh enggak sama sekali, gak sakit sama sekali. Rasanya tuh kayak cuman sedikit ngilu-ngilu doang, cuman emang gak sakit sama sekali. Kalau ada rate sakit apa enggak 1-10, mungkin di angka 2. Karena emang gak sakit sama sekali, cuman ngilu-ngilu doang gitu loh. Sedikit ngilu, apalagi di bagian karang gigi yang agak tebel. Jadi ya scaling gigi ini sih menurut aku nyaman banget buat dilakuin sih, karena emang gak sakit sama sekali. Oke, segitu aja informasi mengenai scaling gigi dari aku. Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin mau scaling gigi, teman-teman yang mungkin lagi nyari-nyari informasi mengenai scaling gigi. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja komen di kolom komentar atau bisa DM di Instagram aku. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. See you on the next video. Dadah!